خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah jahiliyah ke-30 insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menisbatkan kekurangan-kekurangan pada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Nisbatkan kekurangan-kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala seperti memiliki anak dan memiliki kebutuhan. Orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih Isa adalah anak Allah. Dan sekelompok orang dari Arab jahiliyah berkata, para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Begitu pula sekelompok orang dari para filosof mengatakan akan lahir dari Tuhan. Akal lahir dari Tuhan. Begitu juga orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah dan sebagainya. Allah Ta'ala telah menyatakan kesucian dirinya dari semua itu dan menafikannya dari dirinya dengan firman-Nya, Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Juga firman Allah Ta'ala, Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakazibun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kesombongannya benar. Katakanlah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Quran surah As-Saffat ayat 151 sampai 152. Juga firman-Nya, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 100 sampai 101. Ini mencakup semua macam yang disebutkan dalam bagian ini dari sebagian umat-umat. Sebagaimana apa yang Allah nafikan berupa mengambil anak mencakup semua jenis mengambil, bukan yang dia pilih. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah,
Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Surah Al-Maidah ayat 18. As-Suddi rahimahullahu berkata, mereka berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Israel bahwasanya anakmu adalah anak pertamaku dari anak. Maka dia memasukkan mereka ke dalam neraka, sehingga mereka berada di dalamnya selama 40 hari, hingga mensucikan mereka dan api memakan dosa-dosa mereka. Kemudian penyeru berseru, keluarkanlah setiap orang yang bersunat dari Bani Israel, anak cucu Israel. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada ilah yang lain besertanya. Al-Mu'minun ayat 91. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan. Surah Al-Isra ayat 111. Allah Ta'ala juga berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak dan tiada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surah Al-Furqan ayat 1 sampai ayat 2. Baca seterusnya nanti sampai ayat sekian, panjang-panjang ayatnya, Masya Allah. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم Kadzalika najzil zalimin. Dan mereka berkata, ittakhadhar rahman walada, yaitu ar-Rahman, Allah Ta'ala telah mengambil atau menjadikan anak, mempunyai anak. Subhanahu maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu bukanlah anak-anak Allah, melainkan hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang di hadapan para malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut pada Allah. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah sesembahan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam,
demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Ya, di antaranya lah Fir'aun. Kan Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la. Ya. Jadi ini mengklaim inni ilahun min duni. Ini ilah dengan Rabb beda ya. Jadi Fir'aun lebih parah. Kalimatnya ana rabbukum. Rabb berarti kan pencipta kalian. Kalau ilah sesembahan, sekedar sesembahan. Aku adalah sesembahan kalian gitu kan. Tapi kalau ana rabbukum berarti aku yang menciptakan kalian. Ini lebih Waalaikumsalam. Kebangetan berarti kalau ini ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ya, Waalaikumsalam. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnain innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian menyembah dua ilah, dua sesembahan. Sesungguhnya dialah Rabb yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada aku saja, kepada Allah, kalian takut. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan untuk dialah, yaitu Allah, ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kalian bertakwa kepada selain Allah? Maksudnya, mengapa kalian takut kepada selain Allah? Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kalian ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. Kemudian apabila yaitu Allah Ta'ala telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kalian, tiba-tiba sebagian dari kalian mempersekutukan Rabb-nya dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kalian. Kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kalian akan ditanyai tentang apa yang telah kalian ada-adakan. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka suka, yaitu anak-anak laki-laki. Di sini mereka menisbatkan banat, yaitu malaikat. Banatullah, anak-anak perempuan Allah adalah malaikat. Na'udzubillah. Makanya kemudian ada istilah angel. Angel itu untuk bidadari dan untuk malaikat. Sebenarnya hati-hati di sini. Hati-hati kalau misalnya angel, bidadari atau malaikat. Dan bagi mereka bidadari dengan malaikat sama gitu kan. Bidadari di surga nanti adalah malaikat. Jadi bagi mereka, orang-orang musyrikun mengatakan bahwasanya bidadari adalah malaikat dan itu semua adalah anak-anak Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah. Enggak boleh juga pakai nama juga. Ya, yang mana? Angel. Enggak boleh. Karena Angel aja ya. angel aja bacanya. Soot susah. Ya, hidupnya susah itu takutnya doa dari orang tua. Tapi Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا
Dan janganlah kamu mengadakan ilah yang lain di samping Allah. Ia menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Maka apakah patut Rabb memilihkan bagi kalian anak-anak laki-laki, sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Dan sesungguhnya di dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Jadi ini banyak sekali orang-orang justru semakin diingetin semakin lari, semakin diingetin sebenarnya. Itu sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh semakin diingetin semakin menutup telinga mereka. Katakanlah, jikalau ada ilah-ilah di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya ilah-ilah itu akan mencari jalan kepada Rabb yang mempunyai arsy. Allah Ta'ala juga berfirman, فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون استغفر الله ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. Tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekkah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dalam kebohongannya. Jadi menisbahkan malaikat itu perempuan kata mereka. Jikapun misalnya bukan anaknya Allah, minimal malaikat itu perempuan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya mengatakan Allah itu Ta'ala beranak. Waladallah kata mereka. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Apakah Allah Ta'ala memilih untuk mengutamakan anak perempuan daripada anak laki-laki? Apa yang terjadi padamu? Itu apa yang terjadi pada kalian. Jadi Allah Ta'ala kan memilih malaikat. Apakah itu berarti Allah Ta'ala memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? Membingungkan logika mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menisbahkan anak kepada Allah anak laki-laki. Uzair ibnullah, Masih ibnullah, dan orang-orang kufar Quraisy musyrikin menisbatkan pada Allah anak perempuan, yaitu malaikat. Jadi mereka semua sama-sama menisbatkan, musyrikun mereka semua, ya kan? Ya, semuanya parah. Ya. Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka apakah kalian tidak memikirkan, atau apakah kalian mempunyai bukti yang nyata? Maka bawalah kitab kalian jika kalian benar-benar orang yang benar. Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah itu sekali-kali tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala-nyala. As-Saffat ayat 149 163. Allah Ta'ala juga berfirman, Masya Allah. Sebentar lagi insyaAllah. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها
أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Maka apakah patut bagi kalian, wahai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Coba di sini kan mereka anti dengan anak-anak perempuan. Jadi zaman jahiliyah itu ada yang namanya mau'udah, yaitu anak-anak perempuan yang dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kayak dalam ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Jadi untuk Allah itu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak adil, tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian itu mengada-gadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Yaitu di sini itu menyembah apa-apa yang mereka sembah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dan betapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka tidak sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Itu khatir, bahaya, yaitu angel, bidadari, malaikat. Baik, kemudian antum baca dan Allah Ta'ala berfirman. Diteruskan. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hambanya sebagai bahagian daripadanya. Az-Zukhruf ayat 15. Sebagian ulama tafsir berkata, yakni bagian dan sebagian darinya. Sebagian mereka ada juga yang berkata, mereka menjadikan Allah memiliki bagian dari anak. Diriwayatkan dari Qatadah dan Muqatil, yakni keadilan. Dan kedua pendapat ini sahih karena menetapkan anak bagi Allah, dan anak itu pastilah serupa dengan bapaknya. Inilah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat. Az-Zukhruf ayat 17. Yakni anak-anak perempuan, sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. An-Nahl ayat 58. Mereka menjadikan anak-anak perempuan sebagai misal bagi Allah, dan mereka juga menjadikan dari hamba-hamba sebagai bagian dari Allah, karena anak adalah bagian dari orang tua. Nabi SAW bersabda, Innama Fatimatu
bad'atum minni, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku. Dan juga firman Allah Ta'ala, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berdusta dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Surah Al-An'am ayat 100. Al-Kalbi rahimahullah berkata, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang zindik yang berkata, sesungguhnya Allah dan iblis bersekutu, di mana Allah adalah pencipta cahaya, manusia dan hewan, sedangkan iblis pencipta kegelapan, serigala, ular dan kalajengking. Sedangkan firman Allah Ta'ala, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, maka menurut satu pendapat yang dimaksud adalah ucapan mereka, para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dan para malaikat disebut dengan kata jin adalah karena mereka tidak terlihat oleh mata. Dan ini adalah pendapat Mujahid dan Qatadah radhiyallahu anhum. Pendapat lain mengatakan, mereka mengatakan kepada suatu perkumpulan para malaikat yang disebut dengan jin, yang diantara mereka adalah iblis. Mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Sementara itu Al-Kalbi berkata, mereka, semoga Allah melaknat mereka, mengatakan, justru yang dimaksud adalah benih keturunan yang darinya para malaikat keluar. Firman Allah Ta'ala, وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu. Sebagian ulama tafsir berkata, mereka adalah orang-orang kafir dari bangsa Arab yang mengatakan para malaikat dan berhala-berhala adalah anak-anak perempuan Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Dan orang-orang dari bangsa Arab yang dahulu berkata, sesungguhnya para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Dan apa yang dinukil dari mereka bahwasanya Allah memiliki hubungan besan dengan jin, lalu lahirlah para malaikat. Nah, Pak. Besan ya? Besan. Maka semua itu telah Allah nafikan dari dirinya dengan menyatakan bahwa dia tidak memiliki istri dan juga tidak ada bagian dari dirinya, karena dia adalah tempat bergantung segala sesuatu. Firman Allah Ta'ala, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ, padahal dia tidak mempunyai istri. Ini karena anak tidak mungkin ada kecuali dari dua asal pokok, baik dalam hal itu melahirkan secara langsung yang dikenal dengan esensial atau material, atau melahirkan secara aksidensial dan sifat. Bahkan anak tidak mungkin ada secara langsung kecuali dengan terpisahnya sesuatu dari si anak tersebut. Maka jika Allah tidak mungkin memiliki istri, tidak mungkin pula dia memiliki anak. Dan mereka semua mengetahui bahwa Allah tidak memiliki istri, tidak dari para malaikat, tidak dari jin, dan tidak dari manusia. Tidak seorang pun dari mereka pernah mengatakan bahwa Allah memiliki istri. Karena itulah Allah berhujjah membantah mereka dengan ini. Dan apa yang disebutkan dari sebagian orang-orang kafir bangsa Arab, bahwasanya Allah berbesan dengan bangsa jin, ini mengandung kritik. Yang demikian itu karena jika pernah dikatakan, maka pastilah diketahui ketidakbenarannya dari banyak segi. Begitu pula yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwa Al-Masih Isa adalah putra Allah. Juga apa yang dikatakan oleh sekelompok orang dari kaum Yahudi bahwa Uzair anak putra Allah. Semua itu telah Allah bantah dengan hujjah ini. Dan pembahasan secara luas dalam tema ini dapat dikaji dalam kitab Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dil Al-Masih, juga tafsir surah Al-Ikhlas
milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah mensucikan ruh beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mau nanya